surga, dan kami juga tahu bahwa tujuan hidup kami hanyalah semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah terlebih dahulu berkorban, menyerahkan nyawa-Mu sebagai ganti kami yang dulu tidak berlayak, tapi sekarang kami dilayakkan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang begitu mengasihi kami bahkan seluruh isi dunia ini, telah Engkau korbankan yang terbaik, nyawa-Mu sendiri yang tidak bernoda, yang tidak bercacat, supaya kami dikuduskan dan kami disucikan dan dilayakkan menjadi pewaris surga-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu. Untuk itu ya Bapa di surga, kami rindu terus ya Tuhan mengenali diri-Mu. Kami rindu ya terus ya Tuhan untuk mengenali kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan, hikmat dan rahasia-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya hidup kami berjalan benar-benar ya Tuhan, seturut dengan apa yang Kau inginkan ya Bapa. Di dalam setiap detik kehidupan kami, kami mau menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah menempatkan kami Tuhan di posisi yang paling indah, di posisi yang paling bernilai, dan di posisi yang sungguh mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyimak akan kebenaran firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir melalui live streaming. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, saya persilakan dulu kembali. Puji Tuhan. Saya sapa dulu saudari kita Cherry yang ada di Cirebon ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, selama 2 tahun Cherry meletakkan dasar-dasar dari multimedia di gereja kita ini. Dan puji Tuhan, walaupun dia saat ini ada di posisi di luar kota, tapi dia tetap mengendalikan dari sana bersama dengan tim ya yang ada di sini. Pemuda dan pemudi sangat luar biasa. Puji Tuhan ya. Mereka adalah anak-anak yang hebat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mereka adalah anak-anak yang berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan di dalam pelayanan ibadah kita. Puji Tuhan. Doakan supaya anak-anak sekolah minggu, ya remaja yang saat ini sedang bertumbuh, mereka juga terus di dalam tuntunan daripada Tuhan, supaya anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang siap menghadapi tantangan zaman, ya di mana mereka tahu identitas mereka, jati diri mereka. Tidak semudah itu mereka terpengaruh oleh keadaan lingkungan atau kerasnya kehidupan, sekeras apapun. Karena ada kasih karunia Tuhan yang akan melembutkan hati mereka untuk senantiasa bisa bersatu dengan kita sebagai keluarga besar umat Tuhan, milik Tuhan. Amin. Kita berjuang bersama, ingin kita supaya semua keluarga-keluarga kita tidak ada yang ketinggalan, maju terus, semuanya berhasil di dalam kehendak Tuhan dan tidak satu pun yang ketinggalan, semua maju. Dan kita saling dukung, saling topang. Apapun yang menjadi tantangannya, kita tidak akan menyerah pada godaan, ya. Dan itu adalah merupakan topik firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini kepada kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang terus memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh pikiran Kristus, oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita senantiasa bisa memuji-muji Dia dengan penuh damai sejahtera-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, amin, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Roma, ya. Roma pasalnya yang ke-6 yang akan saya bawakan. Dan saya sampaikan juga bahwa Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui setiap pagi, ya, jam 4:30, ya, mulai dari jam 5 persisnya on time, kita selalu membahas kitab Roma saat ini, dan sudah sampai pada pasal 8 dan pasal 8, pasal 9, ya.
Pendeta Pardosi sudah sampai ke pasal 9, beliau duluan, saya masih di pasal 8. Jadi kita terus membahas ayat per ayat dan membuktikan kesetiaan kita pada Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Roh Tuhan yang bekerja, kita tidak akan bisa melakukan itu, karena membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan kesetiaan terhadap firman itu untuk terus menyampaikannya sebagaimana yang Tuhan maksudkan di dalam firman itu sendiri, ya. Nah, di Roma pasal 6 ini, ya tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu Saudara, bahwa di tengah-tengah kehidupan di mana kerasnya kehidupan, apapun itu, perjuangan kita, ya, setiap hari Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada yang mudah kita jalani begitu saja. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang mudah. Kita berjuang terus, ya, baik terhadap diri kita pribadi maupun di dalam membina rumah tangga kita, keluarga kita, ya, baik pun di dalam membina pekerjaan kita, maupun bagaimana kita bergaul di dalam kehidupan bertetangga, dan bagaimanapun keadaan seperti apapun, perubahan cuaca, ya, isu-isu yang ekonomi, ya, politik, apa saja, semuanya itu tidak ada yang mudah. Itu adalah perjuangan yang keras di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya, sehingga kita sangat serius, ya. Nah, jadi take force serius, sangat serius kita untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita main-main. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita sudah menerima, istilahnya boleh saya katakan seperti modal yang besar dari Tuhan. Amin. Ya, punya modal yang besar untuk kita kelola, untuk bisa kita jadikan itu sebagai modal kita untuk tetap eksis di tengah-tengah dunia ini, untuk menyaksikan iman kita kepada Kristus. Dan itu adalah nilai yang paling besar, ya Bapak Ibu Saudara, yang secara sengaja kita sadari, secara sengaja kita lakukan, dan secara sengaja kita pilih, ya, bukan seperti bukan secara random, bukan secara lotre atau secara acak, tidak. Kita memilih perjalanan hidup kita adalah secara sengaja, dan kita pilihkan bahwa arah hidup kita adalah sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kasih karunia-Nya. Jadi fokus kita, Bapak Ibu Saudara, tepat seperti yang Tuhan mau, dan hidup kita menjadi berbuah bagi Allah, dan kita bisa menikmati seperti apa perjalanan peta kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin. Itu yang sangat penting, dan tidak boleh ada yang sia-sia barang sedetik pun waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya, tapi kita perlu optimal dan perlu maksimal, bahwa saya menjadi orang tebusan Kristus, saya orang yang sudah dikuduskan, saya orang yang sudah diselamatkan, saya mau maksimal untuk mengenal juru selamat yang sudah mati berkorban mengenal saya. Ya, itu adalah cita-cita yang paling tinggi dari seorang anak Tuhan yang mengerti panggilan kudus yang sudah disampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat dari Roma pasal 6 ini, yang saya berikan judul adalah jangan menyerah pada godaan. Ya, ulang sekali lagi, jangan menyerah pada godaan-godaan. Ya, dan kita akan melihat bagaimana mekanisme untuk kita berhasil melewati berbagai macam godaan dan pencobaan itu dengan melihat siapa diri kita di dalam Kristus. Jadi kita pandang diri kita, terus kita menyadari siapa saya, who am I? Ya, di dalam Kristus itu saya sebenarnya siapa? Karena kenal maka tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kenal pasti apa? Sayang. Iya, kalau kita kenal diri kita, kita sayangi diri kita. Amin. Tapi kalau kita nggak kenal diri kita dalam Kristus, kita akan memperlakukan hidup kita tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca dari Roma pasalnya yang ke-6. Ya, Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tentunya saya tidak akan menjelaskan semua kebenaran yang terangkat dari
bagian ini, tetapi satu perikop ini akan saya bacakan untuk kita dengan semua. Iya. Boleh kasih ini karena enggak. Cik. Oke. Baik. Lanjut. Dari Roma pasal 6, Bapak Ibu semua bisa langsung lihat di layar supaya kita bisa sama-sama mengikuti dari ayat 1. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kenapa ada pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kenapa Paulus memunculkan pertanyaan ini? Karena orang menganggap bahwa kalau kita tahu bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah, diselamatkan hanya melalui iman, pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya, segala dosa kita sudah diampuni, orang berpikir berarti ini peluang untuk bebas berbuat dosa. Nah, sekarang dikoreksi, cara berpikir seperti itu keliru. Maka Paulus katakan apa? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada apa? Pada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, betul. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah yang bangkit dari antara orang mati, apa? Tidak mati lagi. Amin. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, dan kita ada di dalam Dia. Sebab kematiannya, ayat 10, ini ayat yang sangat luar biasa, memiliki power, ya, powerful, ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah semata-mata kehidupan bagi Allah. Dan kehidupan kita ada di dalam kehidupan Dia. Demikianlah hendaknya, ini kunci suksesnya. Ya, bagaimana kita berhasil melawan godaan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini soal pandangan. Ya, soal cara memandang. Banyak pandangan yang berbeda-beda di dunia ini, tapi kita mempunyai pandangan Alkitab. Amin. Kita mempunyai pandangan firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bagaimana? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Tetapi kamu apa? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang pandangan kita adalah pandangan pada hidup yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Itu perubahannya. Dulu kita orang mati, tapi sekarang kita orang hidup. Kita hidup dengan kenyataan saja sekarang. Dan sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada siapa?
pada Allah, bukan pada iblis, bukan pada dosa dan bukan pada setan, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman, kekacauan. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya sudah tuntas sebenarnya kebenaran itu kita diberikan kepada kita ketika kita sudah membaca dengan baik bagian ayat firman Tuhan ini. Amin. Sudah disampaikan kepada kita semuanya, ya. Karena disinilah diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus bagaimana kunci untuk mengalahkan kuasa daging. Karena kuasa daging itu sungguh licik dan tidak bisa dipercaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai akal yang sangat tajam, yang sangat boleh dikatakan licin, seperti belut. Ya, kalau orang yang tidak memiliki mata rohani yang tajam dan terang menurut firman Tuhan, dia tidak akan bisa tahu gerak-geriknya. Ya, gelagatnya dia tidak akan tahu. Bapak Ibu Saudara, cara tipunya tidak akan tahu. Dan itulah sebabnya manusia yang tidak mengerti bagaimana cara hidup berjalan dalam hidup yang baru, pasti dia adalah orang yang menjadi bulan-bulanan permainan daripada kehidupan yang digerakkan oleh daging. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini sudah ditebus dari segala dosa kita. Amin. Dan kita harus terus merenungkan itu. Bagaimana Allah yang penuh kasih, bagaimana Allah yang tidak bersalah, bagaimana Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, yang memiliki seluruh isi dunia ini dan yang berkuasa melakukan apa saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Bagaimana dia mau mati berkorban untuk kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, tidak akan habis kita gali. Alasannya akan selalu baru di dalam Alkitab. Amin. Sehingga kita melihat betapa besarnya kasih Kristus. Dia mau rela mati mengampuni semua dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Semua dosa kita diangkut dan dikenakan, ya, dihukum di dalam tubuh Kristus dan disalibkan itu di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, apa alasannya? Bapak Ibu Saudara, apa karena ada sesuatu kelebihan yang ada di dalam diri kita? Apa karena ada sesuatu kepintaran? Apa ada karena sesuatu kebaikan? Apa ada sesuatu balas budi? Atau ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan dari dalam diri kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Roma pasal 3, Paulus sudah jelas mengatakan apa? Tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Amin. Dan di ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hanya daging itu begitu pintar berkamuflase, ya. Dia pintar sekali mengubah kulit, Bapak Ibu Saudara, supaya kelihatan manusia itu menjadi orang baik. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang baik. Yesus sudah mengatakan itu kepada orang kaya yang bertanya kepada dia, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan dan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata orang kaya yang muda, orang muda itu. Yesus menjawab apa? Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun manusia yang baik selain daripada Allah saja. Jangan merasa dirimu baik. Tidak ada yang baik. Bahkan Mazmur 51 mengatakan, dari kandungan sudah apa? Sudah berdosa. Belum berbuat dosa aja, sudah berdosa. Apalagi kau sudah lahir ke dunia ini. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri bahwa kau bisa menjadi orang yang baik. Itu menurut dirimu, itu menurut budayamu, itu menurut lingkunganmu, itu menurut ilmu pengetahuanmu. Bahwa kau merasa orang baik, ya itu menurut imajinasimu yang sudah jatuh dalam dosa. Engkau merasa adalah orang baik. Tidak ada yang baik di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, itu karena dosa. Ya, karena dosa siapa? Bukan karena dosa masing-masing orang, tidak. Karena dikatakan di Roma pasal 5, dia sebutkan oleh karena dosa satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Siapa yang menyebabkan? Adam yang berdosa.
Jadi tidak bisa ganti kulit. Bagaimanapun caranya saudara tidak bisa mengubah kulit saudara. Caranya bagaimana? Ya, tetap akan demikian Bapak Ibu Saudara. Hanya Allah yang bisa mengubah kita. Amin. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini rahasia yang begitu jutaan orang tidak tahu. Mereka ingin berjalan menurut apa yang mereka pahami sendiri dari latar belakang kehidupan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak akan bisa pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, itu kamuflase. Ya, kamuflase. Karena itulah maka dikatakan di situ tadi kita lihat, ya. Kalau begitu, kalau kita sudah tahu kita sudah pasti diselamatkan, kita sudah tahu bahwa kita menerima kasih karunia Allah, semua dosa kita sudah diampuni, bahwa hidup kita yang buruk, hidup yang lama telah dirubah oleh Kristus menjadi hidup yang bernilai, hidup yang bermakna, hidup yang dipermuliakan, hidup yang memperoleh belas kasihan di dalam Kristus Yesus. So what gitu loh. Iya. Lalu apa? Apakah kita akan berpikir bahwa oh ya, saya bisa bebas, inilah saya, bisa melakukan apa saja yang saya mau, seperti yang saya inginkan. Apa memang seperti itu cara pikir daripada manusia baru? Tidak. Itu masih tetap pola-pola cara kehidupan yang lama, ya, masih cara pola-pola daripada kehidupan daging. Makanya Paulus katakan di ayat 2 sekali-kali tidak. Apa alasannya? Kita masuk kepada realitas. Kita tidak bisa membuat kesimpulan kita berdasarkan imajinasi kita yang keliru. Amin Bapak Ibu. Jangan. Nggak bakalan bisa bertahan di hadapan Allah. Kayu, rumput kering dan jerami. Hasilnya kalau dibakar adalah apa? Habis, hangus. Tapi emas, perak dan batu permata, dia akan bertahan sekalipun di dalam pencobaan dan ujian, api sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Karena apa saudaraku? Dikatakan di situ, bukankah kita telah apa? Ayat 2. Ya, coba mundur langsung saja ke ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Amin. Kita juga sudah mati bagi dosa. Kita juga sudah berkorban bagi dia, dan kita sudah mematikan dia. Amin. Bagaimana caranya? Bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri berusaha keras dengan segala macam metode-metode, upacara-upacara dan segala macam seremoni-seremoni keagamaan. Tidak ada bisa mematikan dosa karena melakukan sebuah upacara-upacara seremonial. Tidak ada, saudaraku. Tidak bisa, karena orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus juga bisa melakukan lebih syahdu, lebih berhikmat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sekalipun mereka mengatakan mereka percaya Yesus. Bukan di situ letaknya. Kita memandang diri kita bahwa kita apa? Di dalam Kristus Yesus kita sudah mati bagi dosa dan tidak ada hubungan kita dengan dosa. Amin. Bisa saudara memikirkan itu setiap hari? Saudara pasti berpikir seperti Kristus. Karena dikatakan tadi, sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Amin. Dosa tidak berkuasa atas dia lagi. Dosa tidak bisa menggoda dia lagi. Ya, saudara-saudaraku. Dan kuasa itu yang sedang ditanamkan di dalam diri kita sekarang. Impartasi daripada kebenaran Kristus diimpartasikan ke dalam diri kita, dan kita sekarang mengambil bagian dalam hidupnya yang sudah menang atas dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu kebenaran yang sangat dalam, luar biasa, saudara-saudaraku. Maka dikatakan di situ tadi, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya, di dalam dosa? Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Nggak masuk akal. Jangan hidup dengan berjalan di dalam ketidakmasuk akalan. Berjalanlah dalam hal yang masuk akal. Amin. Iya, nggak masuk akal. Unlogic. Itu ya Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang mungkin itu logik, yaitu pekerjaan daging. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus itu unlogic. Ya, tidak ada hubungan kita dengan dosa. Tidak ada hubungan kita dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah lagi. Yang ada hubungan kita adalah dengan hal-hal, segala hal yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan lunas dibayar, dan kita ini adalah tubuhnya, dan kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Amin. Dia hidup di dalam kita. Adapun hidupku ini
Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itu yang kita jalani. Itu yang kita pelajari. Itu yang kita sedang terus gali. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam Kristus. Bagaimana kita berjalan seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Dan firman Tuhan satu-satunya yang bisa menjelaskan itu kepada kita. Tidak bisa dengan rasa-rasa. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Ya, tidak bisa juga dengan upacara-upacara. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan alasan yang paling teguh adalah ya, bagaimana supaya kita, fondasi kita ya kokoh dan kita tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini yang ingin menjatuhkan, merugikan kehidupan kita di dalam Kristus. Dikatakan di ayat 3, atau tidak tahukah kamu, ya, atau tidak tahukah kamu, apakah orang ini belum tahu? Saudaraku, jemaat Roma ini apa belum tahu tentang apa? Bahwa kita semua, amin, bukan sebagian ya, semua tanpa kecuali anggota tubuh Kristus telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam apa? Dalam kematiannya. Kita telah dimasukkan, ya, kita telah dipersatukan. Kita sudah mengambil bagian di dalam kematian dan dibaptiskan di dalam kematian Kristus. Saudara-saudaraku, dan ayat 4 dikatakan demikian juga kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh apa? Oleh baptisan dalam kematian, bukan baptisan yang lain. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya bertanya, ini kenyataan atau ini adalah ilusi? Bapak Ibu Saudara, ini realitas kehidupan atau ini adalah hanya sebuah abstraksi? Kenyataan. Hidup di dalam Kristus itu kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Kristus mati di atas kayu salib itu real, itu kenyataan. Dia dikuburkan, itu real, itu bukan cerita dongeng. Amin. Dia bangkit dari antara orang mati juga, itu bukan cerita dongeng. Bapak Ibu Saudara, itu real, kenyataan hidup yang sah. Saudaraku, bagi mereka yang percaya. Amin. Ingat sekali lagi, bukan bagi mereka yang melihat. Siapa yang melihat? Saudaraku, bagi mereka yang percaya, ya, itu real. Hidup kita real di dalam Dia. Surga itu nyata atau itu hanya sebuah ilustrasi? Nyata. Yesus Kristus naik ke surga, masa ilustrasi? Bapak Ibu Saudara, itu nyata. Ketika murid-muridnya melihat bahwa Dia naik apa? Ke surga, Dia ke langit. Mereka menatap ke langit, bukan menatap ke samping, bukan menatap ke bawah, ke langit, ke atas. Amin. Berarti surga itu posisinya di mana? Di atas, bukan di tengah, bukan di bawah. Bagaimana kita mengerti Alkitab, saudaraku? Ya, seperti apa kita mengerti Alkitab? Lalu Yesus naik terangkat ke surga, ya berarti di atas. Masa Yesus naik terangkat ke surga tapi Dia masih tetap di samping? Atau bahkan Dia ada di bawah? Loh, kok begitu cara berpikirnya? Seperti apa? Ya. Jadi itu real, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, itu nyata, itu real, bukan cerita dongeng. Dan kalau kita percaya, dikatakan bahwa kita sudah dibaptiskan di dalam kematiannya, ya, maka dikatakan kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kita jalani. Ya, kita sedang menjalani hidup yang baru di dalam Kristus, hidup yang ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak dan batu permata, tetapi dengan apa? Dengan darah yang mahal dan yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Itu real atau itu adalah hanya sebuah kiasan? Itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang berjalan di dalam kehidupan itu saat ini. Amin. Ya, tapi kesadaran kita terhadap kehidupan itu, kehidupan yang baru itu, yang perlu distimulir. Amin. Perlu terus dihidupkan, dipancing terus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terus dia diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita tidak memiliki hubungan lagi dengan hidup yang lama. Kita tidak boleh memandang lagi kemana?
Jangan berputar, berpikir ke belakang. Kita harus berpikir, memikirkan tentang apa? Arah pandangan kehidupan kita yang baru di dalam Kristus saat ini. Amin. Karena realnya, nyatanya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan kita tegak berjalan dan berdiri di dalam kebenaran yang sudah dinyatakan kepada kita melalui kasih karunia Allah. Melalui Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah sekarang di ayatnya yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi apa? Satu, bukan dua. Amin. Bukan dua. Diri kita dengan Kristus bukan dua lagi. Kita sudah dipersatukan. Amin, saudaraku. Tapi kita terpisah dengan kehidupan yang lama. Ya, kita terpisah dengan kehidupan daging dan kita terpisah dengan dosa. Kita nggak punya hubungan lagi dengan itu. Pikirkan itu setiap hari. Amin. Ya, kita sekarang berhubungan, berelasi dengan kehidupan kekudusan di dalam Kristus. Amin. Bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Itu beda. Bukan supaya kita diampuni, tapi karena kita sudah diampuni. Itu beda. Jadi hidup yang saudara jalani itu adalah hidup yang berbeda. Benar-benar berbeda. Ya. Sehingga kita perbedaan ini harus perlu kita perjelas, kita kristalisasi melalui iman kita kepada setiap kebenaran yang dinyatakan oleh firman Allah kepada kita. Karena itu adalah hidup kerohanian. Itu artinya hidup kerohanian. Saudara-saudara, memberikan pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Nah, jadi ayat 5, sebab jikalau kita telah menjadi satu dengan apa? Dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa? Sama dengan kebangkitannya. Amin. Kebangkitan Kristus itu adalah kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebangkitan Kristus itu adalah kuasa. Pertama-tama kuasa kebangkitan Kristus itu menjadikan kita menjadi pewaris surga dan menjadikan kita menjadi anaknya dan menjadikan kita menjadi orang yang telah diselamatkan dan kita memiliki status kudus dan sekali untuk selama-lamanya kita menjadi satu dengan dia, anggota tubuhnya. Lalu yang kedua, juga menjadikan kita menang atas pergumulan terhadap cobaan di dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya. Maka saudara-saudaraku, di ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dosa itu akan selalu ingin memperhamba karena dia tidak rela kita ini pindah tuan. Saya ulang sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Dosa itu ya tidak akan pernah rela begitu saja melepaskan hidup kita menjadi hamba kebenaran. Dan dia ingin menarik kita kembali ke jalan yang lama, ke kehidupan yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya mereka yang bertumbuh mengenali kebenaran, yang tahu hal-hal itu dan bagaimana menghindari supaya dia tidak terjebak juga di dalam jebakan Batman seperti itu. Ya, itu adalah jebakan daripada kehidupan yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus tahu, kita sadar bahwa tubuh lama kita, manusia lama kita, sifat-sifat kita yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dan supaya sekarang kita dihidupkan di dalam hidup kebangkitannya, dan kita sekarang menghambakan diri kita kepada kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa ini hanya sekilas saja, tidak akan bisa. Percaya Saudara. Ya, saya beritahu, tidak akan mungkin ini bisa terjadi, pengalaman yang mendalam ini, ya, di dalam kehidupan kita secara personal maupun di dalam kehidupan keluarga kita, dan di dalam kehidupan kita berjemaat. Tidak mungkin itu hanya dengan imajinasi, bayangan kita yang hanya sepintas saja. Tidak mungkin. Ini adalah sesuatu kehidupan yang sangat mendalam. Saya sudah katakan tadi, bagaimana Allah yang Maha Kudus, Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, tapi Dia mau mati bagi saudara dan saya. Apa, saudara, yang dilihat? Amin. Apa?
Yang mau dilihat oleh Allah itu dari kita apa sehingga dia menyelamatkan kita. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku. Terlalu hebatkah mereka sehingga mereka menjadi bangsa pilihan? Apakah kelebihan mereka di hadapan Allah sehingga mereka menjadi bangsa yang kudus dan mereka harus mewarisi kerajaan surga di dunia ini? Apa kehebatannya, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa mereka orang-orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan? Tidak. Saudaraku, tadi sudah saya katakan, tidak ada yang benar di hadapan Allah seorang pun. Ya, hanya kerendahan hati yang bisa membuat ini terjadi. Amin. Makanya Yesus Allah turun dari mana? Dari surga. Dia adalah Tuhan pencipta, tapi mau dia jadi ciptaan. Apa yang membuatnya bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di Filipi 2, supaya bisa diekspresikan kasih Allah yang tidak kelihatan itu, dan dia mati berkorban bagi orang lain supaya diselamatkan saudara dan saya. Amin. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih itu adalah juga untuk manfaat bagi orang lain. Amin. Bagaimana supaya hidup saya bermanfaat untuk orang lain? Itu pertanyaannya. Amin, saudaraku? Ya, saudara. Bukan bagaimana supaya saya senang sendiri. Oh tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana supaya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana supaya hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Dan orang lain itu bisa mengenal kasih Kristus yang tidak terselami. Itu, saudara-saudaraku, pikiran Kristus. Dan itu pikiran kita sekarang. Itu hidup yang kita jalani sekarang, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di situ, saudara, di ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Lihat kata-kata itu. Bukan siapa yang telah mati, ia bebas berbuat dosa. Tidak ada dikatakan begitu. Siapa yang sudah mati, ia bebas dari apa? Dari dosa. Saya mau bertanya, yang di kuburan sana masih bisa nggak mencuri uang saudara? Bisa lah. Ya kan? Masih bisa nggak dia merampok? Nggak bisa. Kalau tadinya dia masa hidupnya dia perampok, kemudian dia mati, masih bisa lagi mengulangi itu? Nggak bisa lah. Udah putus, nggak ada hubungan lagi dengan perbuatan dosa. Ya. Tapi sayangnya kalau dia mati tanpa Kristus, dia juga akan mengalami maut binasa untuk selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Iya, saudara. Nah, jadi sekarang di dalam Kristus dikatakan di situ bahwa, saudara, di ayatnya yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, saya sudah sampaikan beberapa kali, kata if, ya, kata if, kata jika, ketika kita membandingkan pada masa di mana Tuhan mengatakan jika kepada orang Israel di bawah hukum Taurat, itu berbeda dengan kata jika di bawah kasih karunia. Beda. Apa bedanya, Bapak Ibu Saudara? Kalau di hukum Taurat Tuhan katakan, jika kamu tidak menuruti perintah-perintahku, maka kamu akan menerima hukuman. Betul? Ya, baca di kitab Bilangan 26. Jika kamu tidak menuruti firmanku, maka kamu akan mendapat hukuman. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan berkat. Begitu kan? Itu kata jika, ada syarat dari manusianya untuk pertama kali melakukan. Jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah pada kamu, maka dosamu tidak akan diampuni oleh Bapamu. Itu jika di masa hukum Taurat. Saudara-saudaraku, orangnya harus secara daging terlebih dahulu menunjukkan bagaimana perbuatannya, barulah dia bisa dibenarkan. Tapi jika di dalam kasih karunia tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jika kamu telah mati bersama dengan Kristus, kata jika di dalam kasih karunia adalah menunjukkan faktanya kamu sudah ada di dalam Kristus. Amin. Ya. Kalau kamu adalah, saya katakan ya kepada anak-anak saya, jika kamu adalah orang yang seorang anak dari pengajar firman Tuhan, kalau kamu adalah anak dari seorang pemimpin gereja, maka kamu harus bersikap seperti seorang yang taat kepada kebenaran. Kalau kamu sudah diselamatkan, berarti kamu harus menunjukkan bagaimana caramu setara dengan apa yang sudah kamu mengerti. Kalau kamu seorang siswa, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Amin. Apa artinya jika di situ?
Menekankan pada fakta kenyataan bahwa kamu itu sadar lebih lagi, ya, bahwa kamu harus bersikap seperti yang sebenarnya. Amin. Kalau kamu orang kudus, ya berbuatlah sebagaimana hal yang kudus. Amin, saudaraku. Ya, itu jika maksudnya. Jika kita sudah pasti diselamatkan, maka berlakulah kita sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kalau tidak bagaimana? Sia-sia. Tadi dia katakan apa? Kalau tidak itu nggak masuk akal. Jangan berjalan di dalam kehidupan yang tidak masuk akal. Ya, saudara-saudaraku. Yang logis adalah berjalanlah di dalam kehidupan yang logis, yang masuk akal. Yaitu bahwa jika kita, di ayatnya yang ke-8, jika kita telah mati bersama dengan Kristus, faktanya kita adalah sudah mati bersama dengan Kristus, kita percaya juga bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Amin. Jadi ini adalah harapan yang mudah-mudahan atau pasti? Iya pasti, kan kenyataannya memang Kristus sudah bangkit kan? Iya, berarti kita juga pasti akan dibangkitkan. Nggak ada mudah-mudahan, saudara-saudaraku. Ya, orang yang masih mengatakan ya mudah-mudahan. Ya, dia tanya, Pak, percaya Yesus? Percaya Yesus, iya. Percaya Yesus mati hapus dosa? Iya, percayalah. Dari nenek moyang saya udah percaya, udah jadi Kristen. Percaya pasti masuk surga. Ya mudah-mudahan. Iya, kok mudah-mudahan? Hah? Ada apa? Ya, apa itu yang diajarkan oleh Alkitab? Atau itu pikiran orang, pikiran manusia? Jangan ikut pikiran manusia. Makanya belajar kebenaran firman Tuhan supaya tidak diperhamba oleh manusia. Amin. Pasti pasal 5 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bukan mudah-mudahan, saudaraku. Sejak hampir 30 tahun yang lalu saya tahu semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sejak saya tahu bahwa saya sudah pasti diselamatkan masuk surga, tidak pernah saya berhenti menyaksikan ini. Tidak pernah saya gentar menyampaikan kesaksian kebenaran ini. Bahwa kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Amin. Ini bukan nekat karena putus asa. Lain kan? Kalau nekat karena putus asa, itu namanya apa? Pergi ke tengah jalan, kemudian apa? Ditabrakkan dirinya. Ya kan? Bunuh diri namanya itu. Orang yang bunuh diri kemungkinan dia banyak yang bunuh diri, mungkin dia tidak akan masuk surga. Tapi bukan karena bunuh diri, tapi kenapa dia tidak punya pengharapan. Itu ya, karena masuk surga adalah karena iman. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang dikatakan di ayatnya yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, faktanya adalah apa? Dia tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sama seperti itu yang ditaruh oleh Kristus atas kehidupan kita sekarang ini. Amin. Ya, bahwa apa? Maut tidak berkuasa lagi di dalam diri saudara. Ya, tidak berkuasa lagi maut, tidak berkuasa lagi kuasa dosa di dalam diri saudara. Itu faktanya di dalam kehidupan kita di dalam Kristus yang perlu kita pandang setiap hari. Who am I? Siapa saya di dalam Kristus? Saya sudah mati bersama dengan Dia dan dosa tidak ada urusan hubungannya dengan saya lagi. Amin, saudara. Maka dikatakan di ayat 10, sebab kematiannya, kematian siapa? Ya, sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah semata-mata kehidupan bagi siapa? Kehidupan Allah. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi soal cara pandang Bapak Ibu Saudara. Amin. Bagaimana pandangan kita, ya? Pandangan hati kita, pikiran kita fokus kepada apa yang dilakukan oleh Kristus yang sangat luar biasa di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, yang mati berkorban untuk saudara dan saya. Renungkan itu setiap hari. Amin. Ya, renungkan itu setiap hari. Karena dari situlah kekuatan, sumber kekuatan kita. Saya beberapa kali menyampaikan ilustrasi. Kenapa Popeye dalam film kartun itu selalu menang melawan Brutus yang selalu mengincar dan ingin menghancurkan dia.
Apa rahasia menangnya Popeye? Kalau ada apa? Dia makan bayam. Iya kan, Bapak Ibu Saudara? Dan ketika dia setiap kali dikejar oleh Brutus, ya, karena mereka biasanya ribut karena apa? Nggak ada yang nonton ya? Coba siapa yang tahu? Mereka biasanya Popeye ribut biasanya dengan Brutus siapa? Gara-gara apa? Gara-gara cewek sih. Iya kan? Jangan pura-pura, nonton juga kali. Iya, kasih tahu lah. Iya kan? Gara-gara siapa namanya? Oli dia. Ya itu tahu dia berarti ya kan? Hayati dengan baik. Tapi si Popeye apa? Tahu cara dia untuk mendapatkan kekuatan. Dia mencari bayam. Dan begitu dia makan bayam langsung apa? Itu Brutus langsung dihancurkan sama dia. Saudara dan saya mengambil hikmah dari situ bukan hanya nonton saja. Amin. Habis waktu kita hanya nonton saja, hanya begitu saja numpang lewat, nggak ada makna yang kita ambil. Yang kita ambil adalah apa? Berarti kita harus tahu sumber daya kita dari mana. Amin. Ya, saudaraku. Ada orang mengatakan susah memberitahu kepada lalat bahwa sampah itu adalah busuk. Benar? Iya, susah. Susah memberitahu kepada lalat kalau sampah itu adalah busuk. Karena apa? Karena keinginan dia memang semata-mata hanya ke situ. Benar, saudaraku? Iya. Tapi lihatlah apa namanya? Yang selalu ingin dengan madu. Lebah. Bapak Ibu Saudara, dia memilih sampah apa memilih madu? Madu, saudara dan saya memilih madu. Itu yang Daud katakan, firman-Mu seperti madu di mulutku. Amin. Ya, ada madu yang manis Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya itu kehidupan baru. Selalu ingin memilih yang manis. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka bagian yang terakhir dikatakan di ayatnya, sesudah kita mempunyai sudut pandang yang baru sekarang, paradigma baru sekarang, ya cara berpikir kita yang baru sekarang di dalam Kristus, hidup yang baru yang telah ditebus dan hidup yang telah dikuduskan dan hidup yang sempurna di dalam Allah dan hidup yang bernilai kekekalan sekarang. Dikatakan di ayatnya yang ke-12, sebab itu apa? Hendaklah jangan dosa, jangan berkuasa lagi apa? Di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan apa? Menuruti keinginannya, karena dia selalu ingin membawa kita kepada keinginan yang lama. Dia tidak akan rela saudara berjalan hidup dalam kekudusan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, dia tidak akan rela, saudara-saudaraku. Maka dikatakan jangan menuruti keinginannya. Tapi kalau kita nggak tahu keinginannya, pasti kita juga akan merasa bahwa kita sedang berjalan dalam kebenaran. Padahal kita sudah hidup di dalam keinginan dosa. Ya kan? Tapi firman Tuhan itu yang menyadarkan kita terus di manusia baru kita itu. Kasih informasi kepadanya. Amin, saudaraku. Saat ini siapa yang menguasai dunia, saudaraku? Orang yang menguasai apa? IT. Iya kan? Benar nggak? Mereka yang mengetahui, yang menguasai dunia sekarang ini. Ya, yang mengetahui apa? Yang mengendalikan informasi apa? Teknologi. Mereka yang mengendalikan dunia ini. Berikan informasi kepada manusia barumu, amin. Berikan kepadanya informasi asupan. Terus berikan, kasih tahu dia kehidupan Kristus kepadanya. Berikan. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran, Bapak Ibu Saudaraku. Dengarkan banyak kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan Kristus, kehidupan kebangkitan, kemuliaan yang kekal itu, yang bernilai kekal itu, saudaraku, memberikan kekuatan pada batin saudara tentang keyakinan dalam hidup ini, bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara dengan sempurna. Amin. Itu makanya Paulus sering mengatakan, jangan kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Amin. Tapi nyatakanlah ke segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan kita dengan benar karena kita mengerti apa yang kita minta di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara,
Ya, jangan kita berdoa seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya klaim Tuhan, saya klaim. Emang asuransi apa? Siapa klaim? Hah? Ada kan yang berdoa begitu? Saya klaim dalam nama Yesus, saya klaim. Memang kamu siapa mengklaim Tuhan? Benar nggak saudara? Karena kasih karunia-Nya, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kalau bukan karena Engkau, saya tidak bisa seperti ini. Amin saudaraku. Amin. Iya. Tapi ada nggak perampok berdoa seperti itu? Ada nggak? Ada juga. Terima kasih Tuhan, karena kami telah berhasil merampok malam ini. Ada juga. Karena itu mari kita buang sial, kita sumbang panti asuhan. Ada. Haleluya katanya, ya kan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena apa? Saya sudah berhasil merampok uang negara. Terima kasih. Dan berapa banyak gereja yang sudah saya sumbang berdiri megah sekarang ini? Ditangkap. Ya kan? Jangan dengan imajinasi pikiranmu yang berdosa engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi mengucap syukurlah karena kebenaran. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagian yang terakhir dikatakan ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dibagi sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu faktanya mati, itu sudah lewat, tetapi yang sekarang adalah hidup dalam hidup yang baru. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Iya saudaraku, ketika kita bangun di pagi hari, ya, kemudian kita beres-beres setiap hari Minggu seperti ini, beres-beres semuanya, ya kan? Ya, istrinya masak, ibu rumah tangga masak, suami juga membantu anak-anak, gitu ya. Kalau masih anak-anaknya yang masih kecil, istrinya sementara masak, kemudian suaminya mandiin anaknya, ya kan? Suaminya jangan main game melulu, jangan main HP melulu, bantu dong istrinya, ya kan? Gimana sih, ya kan? Ya, benar nggak saudaraku? Iya, saudara, saya kasih tahu setelah saat ini, saudara tahu kan bahwa kebanyakan saya sekarang di rumah apa? Melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Saya tidak bersungut-sungut saudaraku, enggak. Iya, saya harus hidup dengan kenyataan dan harus saya tahu, saya harus sadar bahwa Tuhan menguatkan saya. Saya nggak mau berdalih mencari kesalahan orang lain. Iya. Karena apa? Dulu juga saya waktu saya masih pemuda dulu, ya, saya di kos, kerjaan saya apa? Nyuci. Jadi udah terbiasa. Iya kan? Jadi kalau ada suami yang tidak mau membantu istrinya nyuci padahal istrinya lagi susah payah, memangnya bapak siapa? Iya, kan begitu ya kan? Sayangilah istrinya. Jangan hanya waktu pas di depan gereja aja kan? Ya waktu pendeta bilang, "Ngapain kau sehidup semati?" Ya jelas lah, ya kan? Tapi diminta untuk bantuan tuh, untuk ini aja, beres-beres rumah. Jangan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu mungkin kelihatan apa? Kecil kelihatannya. Masa nanti dilihat tetangga lagi, nanti saya dibilang lagi, itu apaan itu bapak-bapak? Dia kan masa ikut cuci piring lah. Saudara mau mendengarkan tetangga atau mendengarkan apa kata Tuhan? Amin. Iya, jangan berikan diri saudara dipengaruhi oleh oleh dunia yang tidak membawa saudara kepada kehidupan yang lurus. Iya kan? Kenapa? Kalau istrinya juga hanya sekedar masak, Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa. Saudara berdiri di situ sambil, ya kan, ngobrol apa kek, ya kan? Apa masih lihat garamnya yang terlalu banyak mah, kita kan hipertensi. Itu aja penting, Bapak Ibu Saudara, merasa dihargai istrinya. Amin. Iya, mungkin orang pikir masa kayak gitu. Iya, saudara, beri dirimu diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Karena itu mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Amin. Apa sih yang mau dicari? Ya, saudara. Saudara lebih senang misalnya dengan istri orang di luar sana. Istrinya menderita sendiri, makan aja di rumah. Saudara, apa itu kehidupan baru? Enggak, saudaraku. Siapapun yang berbicara di luar sana, seakrab apapun saudara dengan
istri orang di luar sana. Kembali ke rumah. Amin. Ciptakan suasana yang damai di dalam rumah tanggamu. Itu yang penting. Bukan dia yang mengurus kau nanti kalau sudah sakit-sakitan. Iya, Bapak Ibu Saudara. Enggak, bukan dia. Iya kan? Jadi kita harus cerdas. Amin. Kita harus punya kecerdasan rohani kita, saudaraku. Jangan ikut-ikut dengan cara pola pikir dunia ini. Nah, saya bukan ditentukan oleh apa yang kamu katakan. Sampai kamu bikin suara, bikin pun speaker segede apapun, segede gedung berteriak, bukan itu yang menentukan saya. Saya tahu saya di dalam Kristus. Amin. Saya hanya mau patuh kepada Dia. Bukan kau yang kasih saya makan. Ya, hidupku tidak tergantung kepadamu. Hidupku tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih saya umur panjang, pasti dikasih umur panjang. Amin. Iya. Biar orang bilang, Pak, apa Bapak enggak takut sendiri di rumah? Ya, kenapa saya takut sendiri di rumah? Karena saya tahu ada Tuhan saya. Amin. Iya, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, sekarang mari kita jalani kehidupan, perubahan kehidupan yang saat ini sangat luar biasa Tuhan percayakan kepada kita. Karena banyak orang yang menanti di luar sana ingin mengenal Kristus melalui kehidupan saudara. Amin. Dan Tuhan ingin memakai diri saudara, siapapun kita, ingin dipakai menjadi pesaksi, menjadi pemberita kepada mereka, karena mereka menantikan kabar baik yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kita. Ya. Karena itu kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-14, mari. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi apa? Tetapi kita sekarang di bawah kendali daripada kasih karunia. Amin. Terimalah ini sebagai kebenaran yang membawa kebahagiaan di dalam hidup saudara. Amin. Dan Roh Kudus yang mengerjakannya lebih daripada apa yang kita bicarakan hari ini. Karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyerah begitu saja terhadap godaan-godaan yang datang begitu keras pun dalam kehidupan ini. Karena kami tahu ada kuasa kasih karunia Allah yang membimbing hidup kami, membawa kami kepada seluruh aspek kekudusan di dalam Kristus Yesus yang mulia. Karena kami diserupakan dengan Dia, sebab Kristus adalah kepala, kami adalah anggota tubuhnya. Jikalau kami siap untuk menghadapi berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan ini, dengan memasrahkan diri kami kepada kasih karunia Allah, maka kami pun akan dipermuliakan kelak bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih, bersyukur ya Tuhan Yesus, jemaat kudus-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan dan sukacita di dalam Kristus. Kami semua Tuhan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang memperbarui hidup kami. Roh Kuduslah yang bekerja tanpa batas, dan kami bersyukur karena Tuhan kami baik dan selamanya selalu baik pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.